Shalom saudara, kita memasuki Abam episode 1032. Ya, oke, kita mulai. Baik Pak, dari wanita usia 55 tahun, seorang ibu rumah tangga memiliki 2 anak dari Jakarta. Pak, dulu saya pernah bertanya tentang suami yang tidak mau hadir dalam pernikahan anak, dan sudah ada jawaban dari Bapak di episode 932 yang dulu. Kata Bapak, suami tidak mau hadir tidak apa-apa. Sekarang masalahnya, anak mau menikah tetapi suami tidak ngasih saya uang sepeser pun. Padahal anak menikah perlu biaya, meskipun anak membiayai pernikahannya sendiri. Tapi untuk yang kecil-kecil, orang tua setidaknya memikirkan. Saya minta malah dimarah-marahin, katanya bikin ribut. Padahal bulan Juli anak mau nikah dan sampai sekarang suami masih cuek. Saya sadar jika saya hanya ibu rumah tangga dan saya tidak enak membebani anak lagi. Oke, kalau tidak ada biaya, jangan membuat pesta besar. Pemberkatan nikah, lalu makan di restoran dengan keluarga dekat saja, itu cukup. Ya, kalau di gereja Suara Kebenaran Injil GSKI Rehoboth, Kelapa Gading, dan Rehoboth di mana saya menjadi gembala senior, tidak usah membayar apa-apa. Jadi tidak perlu harus ada pesta apa-apa, tidak perlu. Ya, bahkan mestinya gereja menyediakan pakaian pengantin bagi yang nggak mampu punya pakaian pengantin. Ya, kami melakukan itu. Jadi tidak usah harus pakai pesta besar-besar, tidak perlu, tidak usah. Jangan ikut-ikut cara anak dunia. Ya, oke. Anak saya sendiri menikah juga hanya kebaktian. Tidak saya persiapkan makanan, hanya kebaktian. Tapi kemudian ada jemaat yang mempersiapkan makan. Itu di luar rencana dan di luar tanggung jawab saya sebenarnya. Oke, teruskan. Masalahnya sekarang, karena anak membiayai pernikahannya sendiri, dan anak merasa dia ada uang, sehingga dia merasa tidak membutuhkan saya. Saya di rumah seperti jadi pembantu suami dan anak. Gak apa-apa, yang penting kamu melayani mereka dan itu melayani Tuhan. Jangan tersinggung. Kalau kamu tersinggung, kamu tidak dewasa. Terus. Karena anak saya pakai biaya sendiri untuk pernikahannya, ketika saya cuma menanyakan perihal pakai vendor apa, tapi saya malah dibentak-bentak luar biasa. Itu anak kurang ajar. Betul ya? Iya. Anak ditanya mentang-mentang dia sudah cari duit, mentang-mentang dia sudah bisa mandiri. Maaf ya Bu ya, anakmu nggak akan diberkati Tuhan kalau punya sikap seperti itu. Itu jahat. Ibu lebih baik diam. Tidak usah mengharapkan apa-apa dari anak model begini. Serahkan saja kepada Tuhan. Dan semua pendengar Abam ingat, kamu lawan orang tua, kamu tidak akan diberkati. Terhukum, terkutuk. Karena firman Tuhan mengatakan begitu. Terus. Hati saya sangat menangis, Pak. Selama ini saya di rumah jadi sasaran bentakan anak saya yang besar yang akan mau menikah. Anak tidak berhak, tidak boleh membentak orang tua. Terus. Suami dan anak suka bentak saya. Tidak hanya sekarang ini, Pak, tapi sudah dari dulu. Dari zaman SMA bahkan SMP. Saya khawatir ibu banyak ngomong, cerewet, sering komentar. Ini yang buat ibu jadi tidak berwibawa. Hah? Ibu sendiri yang membuat ibu tidak berwibawa. Bisa saja ya. Iya. Bisa saja begitu, bisa saja tidak. Tapi mulai hari ini diam saja. Diam. Kalau anak membentak saya dengan teriak dan nada tinggi, suami saya bilang begini, emang bener, mama kamu pantas digituin. Padahal jelas-jelas anak yang salah. Saya bingung, Pak. Saya pengen cepat pisah, tapi anak yang kedua masih kuliah, dan saya ibu rumah tangga. Suami bekerja, tapi hasilnya tidak pasti. Saya suka dibohongi. Dia mempunyai hutang yang saya tidak tahu untuk apa. Sampai uang saya habis untuk membayar hutang dia, suami. Suami saya... Loh, ini gimana sih? Ibu rumah tangga tapi punya uang. Uang dari mana ibu punya? Oke deh, teruskan dulu. Suami saya juga selingkuh. Saya harus bagaimana ya, Pak? Perlukah saya selidiki selingkuhannya itu? Tidak perlu. Jangan selidiki selingkuhannya. Ibu diam saja. Ibu saran saya cuma satu. Ibu persiapan ke langit baru, bumi baru. Hidup ini tragis. Dan ibu memiliki peta hidup yang tragis.
lupakan kebahagiaan di bumi ini. Tidak ada kebahagiaan di bumi ini. Karena benar-benar saya jadi hancur. Keuangan kacau balau. Anak yang besar, anak pertama, suka bentak-bentak saya. Umurnya sudah 28 tahun, Pak. Dia sudah mau menikah, tapi dia tidak pernah mau bantu beres-beres rumah sama sekali. Ingat ya. Ingat, berani melawan orang tua seperti bentak-bentak, tidak akan diberkati Tuhan. Terus. Kalau saya suruh, dia akan marah-marah. Kalau marah, dia sengaja kasar. Saya tegur, tapi saya dibentak lagi dan suami mengambil kesempatan itu serta mengatakan memang mama kamu suka cari ribut. Nah, memang ibu juga jangan-jangan suka cari ribut, artinya sedikit komentar, cerewet. Mulai sekarang diam. Diam, senang diam, tidak senang diam, marah diam, tidak marah diam. Diam, diam, diam. Suami selalu membela meskipun anak kami yang salah. Karena suami saya suka minjem uang ke anak dan tidak dikembalikan. Dulu suami pernah pinjam KTP anak, dia mempunyai hutang pakai nama anak saya juga. Saya bingung, sedih, dan calon anak saya pun calon menantu kurang menghargai saya. Padahal kalau ke rumah, saya selalu menganggap dia sebagai anak sendiri. Saya membuatkan makanan dan lain-lain, karena orang tuanya di luar kota. Akan tetapi semua itu tidak dihargai. Seperti waktu anak saya menyuruh saya untuk coba gaun. Dia calon menantu juga sekalian. Waktu itu gaun dia menurut saya kurang pas. Saya cuma bilang, sepertinya kok terlalu besar, terlalu lebar. Calon anak saya ini di depan saya bilang, ini acara kita berdua, memang harus heboh. Saya langsung diam dan saya sekarang tidak pernah tanya apapun urusan pernikahannya, Pak. Iya, ibu kan resek kan? Suka komentar kan? Kayak begini. Ibu sendiri suka komentar. Ibu menjadi tidak berharga karena banyaknya komentar. Terus. Bahkan saat saya tanya sesuatu, seperti ada yang disembunyikan. Menurut Bapak, saya harus bagaimana? Udah, ibu diam saja. Persiapan ke langit baru, bumi baru. Ibu tidak nurut yang saya ucapkan, ibu makin stres, makin depresi. Di hari tua ibu makin depresi. Saya di rumah harus menghadapi anak yang dikit-dikit ngebentak dan suami juga. Suami sudah nganggur, cuma main handphone. Bangun seenaknya dan masa bodoh. Saya harus bagaimana ya Pak? Saya betul-betul depresi. Mohon masukan dari Pak Kan? Pasti depresi kamu. Tadi saya ngomongan ya Pak. Pasti kamu depresi. Saya belum membaca kalimat ini loh. Ya, karena saya spontan. Ya, teruskan. Oh iya Pak, selain omongannya yang tidak enak, calon anak saya ini, calon menantu, saya kurang suka karena waktu di rumah saya pergoki mereka berdua di kamar tamu bawah. Saya tidak menyangkanya. Selama ini saya selalu dari atas dan suka turun ke bawah menanyakan kemana anak saya. Calon anak saya selalu menjawab, lagi di toilet tante. Tapi naluri ibu seperti tidak tenang. Suatu saat baru ketahuan mereka lagi di kamar dan saya menegur mereka. Lalu mereka minta maaf. Tapi seterusnya saya seperti tidak dianggap lagi. Saya sedih Pak, saya didik anak saya tapi suami dengan sengaja membuat supaya anak membenci saya. Saya harus bagaimana ya Pak? Suami itu kan rusak ya, udah selingkuh, rusak, ya. Duit juga tidak jelas kemana, ya kan? Iya. Hutang. Kalau sampai tidak jelas uang kemana, hutang sampai kamu yang harus membayari, ini udah nggak beres. Kamu menghadapi suami yang tidak takut Tuhan dan anak-anak yang juga tidak takut Tuhan. Lebih baik kamu diam. Ya, ibu jangan kepo. Kepo, ya. Kepo Pak. Mau tahu, komentar, nanya. Waktu anakmu di kamar itu, kamu mesti panggil baik-baik. Yang nggak usah tegur depan berdua. Panggil anakmu yang laki-laki, yang perempuan tidak usah. Tapi mungkin kamu merocos saja. Ini yang buat kamu tidak terhormat. Sekarang lebih baik kamu diam. Kamu cari Tuhan saja. Saya harus beritahu bahwa tidak ada harapan bahagia di bumi ini. Apalagi keadaan seperti rumah tanggamu. Cukup, ya. Ikut saya, doa pagi, dengarkan khotbah saya, doa puasa. Kita persiapan untuk langit baru, bumi baru. Oke. Selanjutnya pria usia 29 tahun sudah menikah, memiliki satu anak dari Mojokerto. Gereja di Mojokerto nih. Shalom Pak Eras beserta tim. Terima kasih banyak atas konten Abam.
Lewat konten ini, saya banyak sekali belajar mengenai berbagai permasalahan orang lain yang Om Eras berikan arahan. Dari sini pola pikir saya menjadi jauh berubah, menjadi tambah tabah, tenang dan sabar. Mulai dari permasalahan ekonomi, karir, sampai permasalahan sakit hati dengan pendeta lokal saya, dia selalu suka berbeda melayani dengan jemaat-jemaat yang banyak duit. Puji Tuhan saya dikenalkan dengan Om Eras dan tim dengan ikut channel ini dan ikut doa pagi. Walaupun mohon ampun banyak bolongnya, saya dapat banyak berkat walaupun berkat itu bukan materi. Kiranya saya boleh minta nomor rekening Pak untuk pelayanan setempat. Ya walaupun tidak banyak berarti setidaknya ada mau berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Om beserta tim, kiranya kuasa Allah Elohim menyertai Bapak selalu. Sebenarnya saya ada pertanyaan Om. Saya bekerja wira swasta, buka toko. Waktu itu saya memberikan perpuluhan kepada gembala saya dari hasil kerja saya. Namun di kala itu saya kebetulan tidak ada kertas amplop untuk tempat uang tersebut. Alhasil pikir saya daripada saya menghambat berkat gembala, akhirnya saya taruhlah ke kantong kolektor tanpa saya tulis persembahan perpuluhan. Namun yang membuat saya kecewa adalah kenapa malah gembala saya membuat isu kepada jemaat lain kalau saya tidak memberikan perpuluhan. Malah isu tersebut seakan-akan saya makan haknya Tuhan, padahal di dalam hati menangis. Tidak ada pikiran seperti itu. Malah saya berpikir tidak mau menghambat berkat gembala hanya gara-gara tidak adanya kertas amplop. Lantas saya harus berbuat hati seperti apa ya Om? Pedih sekali dengan hal itu. Padahal setiap minggu saya tidak pernah absen untuk melayani di gereja. Saya di gereja melayani musik dan perjamuan kudus. Seandainya kamu tidak memberi perpuluhan, gembala juga tidak boleh memberitahu ke orang lain. Gembalamu ini otaknya rusak. Tidak ada etika. Ya? Tadi kamu katakan terhadap orang kaya yang punya duit, sikapnya beda dengan sikapnya terhadap orang miskin. Pendeta seperti ini rusak. Rusak. Seandainya kamu tidak memberi perpuluhan pun, dia tidak boleh memberitahu ke orang. Apalagi kamu memberi persepuluhan. Hanya hari itu kamu tidak mempunyai amplop. Hal ini sebenarnya membuka mata kamu bahwa dia tidak layak menjadi gembalamu. Tapi puji Tuhan lewat arahan Om Eras yang sering memberikan arahan di konten Abam, bahwa kita tidak boleh menyimpan akar pahit. Dari situ saya diberi hati yang besar oleh Tuhan, saya harus mengampuni. Saya kira yang namanya gembala itu kan cerminan Tuhan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan, harus menjadi wakil Tuhan, harus menjadi model bagaimana anak Allah yang baik itu. Terus ternyata malah seperti itu. Lantas bagaimana ya Om? Apa perlu saya pindah gereja? Karena gembala saya tolak ukur melayani masih hanya diisi amplop Om. Mohon arahan Om. Selama kamu masih di situ, kamu nggak akan mendapatkan spirit yang baik. Pendetamu sendiri juga belum tentu masuk surga. Bagaimana kamu ada di gereja yang pendetamu saja belum tentu masuk surga? Kalau pelayanan melihat duit, membedakan orang kaya dan miskin, memberitahu pada jemaat lain kalau ada jemaat tidak memberi perpuluhan, bagaimana layak masuk surga? Ya, sudah, jawaban saya sudah jelas. Kamu mau apa? Betul nggak? Betul. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita usia 39 tahun, cerai hidup, seorang ART dari Bekasi, Jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Iya, ini asisten rumah tangga ya. Iya. Shalom Bapak Rohaniku dan tim Abam yang terkasih, juga pendengar setia Abam. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Rohaniku yang penuh hikmat menjawab pertanyaan saya di Abam episode 960, 987, 999 dan kemarin di episode Abam 1015. Saya merasa terberkati dengan khotbah Bapak di pendalaman Alkitab Wanita Surgawi 2 Mei 2024 lalu. Dengan kata yang Bapak ucapkan, salah satunya merapat kepada Tuhan. Dengan dinamika kesibukan yang saya alami saat ini, kata merapat kepada Tuhan itu yang saya hadapi di tengah dinamika kesibukan dalam aktivitas kerja sehari-hari.
Saya ingin terus merapat kepada Tuhan melalui kebenaran firman yang Bapak sampaikan melalui Truth ID. Tentunya dan pujian penyembahan melalui Rehoboth musik dan membaca Alkitab. Di tengah kesibukan yang padat, saya memiliki banyak untuk memuji dan menyembah melalui Rehoboth musik. Ada banyak ciptaan lagu Pak Eras dan Pastor Stephen yang memberkati saya dalam menjalani dinamika kesibukan hidup saya. Maaf Pak jika tulisan di album ini terlalu panjang. Dalam episode album kali ini ketika Bapak meneropong saya di album yang lalu, bahasa saya tidak seperti asisten rumah tangga pada umumnya. Saya pribadi membenarkan hal itu Pak Eras. Singkat cerita berawal dari kelahiran saya yang tidak pernah diinginkan kedua orang tua kandung saya. Ketika dalam kehamilan ibu saya genap 5 bulan, banyak obat untuk menggugurkan janin ketika saya dalam kandungan ibu saya. Ketika hamil saya, ibu tidak pernah beritahu kepada papa kandung saya, yang kebetulan saat itu kerja di luar kota. Ketika saya lahir, masih bayi merah, saya diadopsi ke tetangga ibu saya yang menjadi mama dan papa angkat saya. Saya diurus dengan baik, dari kesehatan, pendidikan, juga nilai-nilai religi. Dulu saya seorang muslim. Saya harus alami kenyataan hidup tragis saat usia 16 tahun. Papa angkat meninggal karena serangan jantung. Saat itu Pak, pesan terakhir yang membekas dalam hati saya adalah terus mencari Tuhan dengan benar. Ini muslim ya? Dulunya muslim. Enggak, yang mengatakan ini muslim. Oh iya. Papanya ya. Papa angkat kan? Papanya, ya. Terus? Saya tidak mampu sekolah lagi, tapi ada saudara ibu angkat saya yang biayai saya. Tapi hanya 2 tahun saja saya sekolah. Saya SMK kejuruan ya. Saat itu ambil jurusan akuntansi. Sebenarnya saya ambil jurusan ini karena ingin menyenangkan orang tua saya. Ketika sekolah saya menghabiskan waktu untuk membaca di perpustakaan dan di rumah lebih senang menonton berita, Pak. Ya, pantas bahasanya bagus. Iya, itu sebabnya. Ya, itulah sebabnya. Ya, itu sebabnya saya berbeda bahasanya dengan ART pada umumnya. Di sekolah saya selalu ranking. Karena tidak ada biaya lagi, saya berhenti dan memilih jadi ART dari usia 23 tahun. Ya, Terima kasih, Pak. Aduh, saya simpati ya. Ya. Kamu siapa namanya nih? Oh ya, ada satu yang kita mesti perhatikan bagaimana ibunya memberikan wanita ini kepada tetangga yang orang muslim. Ya. Dan bagaimana tetangganya orang muslim, bapak angkatnya mengatakan untuk cari Tuhan. Jadi jangan saudara berpikir hanya orang Kristen yang baik. Banyak orang non-Kristen juga baik, bahkan sangat baik. Jadi kalau saudara orang Kristen tidak memiliki perilaku yang baik, tidak akan jadi saksi. Dan kita melihat wanita ini, ya waktu memberikan pertanyaan, saya berkata, kamu tidak seperti asisten rumah tangga. Dan ternyata memang dia sekolah kejuruan, walaupun belum lulus, suka membaca buku, ya. Mungkin kelasnya bukan kelas asisten rumah tangga. Saya sarankan kamu untuk berhenti jadi asisten rumah tangga. Kamu kumpulkan uang, kamu buka warung makan, ya. Kamu merdeka, dan Tuhan akan memberkati kamu. Ya, kamu nanti akan diberi Tuhan kepercayaan merawat anak-anak, angkat, ya. Ini bisa dijadikan laskar Tuhan, oke? Tuhan berkati kamu, kamunya orang tua, saya, Erastus, dan kita akan bersama-sama pulang ke surga. Nasib malangmu di masa lalu menjadi fondasi indah di hari ke depan. Jangan sesali. Selanjutnya wanita usia 37 tahun sudah menikah di Jakarta, Jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Shalom Om Eras, setelah 4 tahun lebih LDR, long distance relationship dengan suami, akhirnya tahun 2021 suami pulang. Tapi awal 2023, kerjaan suami yang di Jakarta ada masalah sehingga suami pun mau LDR lagi. Saya bilang untuk bawa saya ke sana, tapi jawabannya tidak. Saya hanya boleh mampir saja ke sana. Lalu tahun 2023, bulan Januari kami LDR lagi. Awalnya baik-baik saja. Sampai akhirnya dari bulan Maret awal kami ada masalah. Tipe suami saya itu kalau marah jadi susah dicari, ditelepon di reject, saya telepon terus di blok.
WhatsApp tidak dibalas. Walaupun dibalas, jadinya saya dimaki atau suami mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Kalimat yang berulang-ulang? Ya, kalimat yang berulang-ulang diucapkan suami saya ketika dia marah, yaitu lu mau pakai apa kek bodo amat, lu mau apa kek bodo amat ya. Tidak usah banyak bacot lu, sudah tidak peduli lagi sama omongan lu yang tidak penting. Bebas lu mau ngapain juga gue tidak peduli. Dan saya semakin merasa jauh secara batin, ditambah fisiknya pun jauh dan makin nyaman hidup masing-masing. Bahkan suami sudah bilang hilang rasa ke saya. Katanya buat apa pertahanin hubungan yang seperti ini? Ya, ini berbahaya. Kalau pria sudah mengatakan ini berbahaya. Sangat besar kemungkinan hatinya tertaruh kepada yang lain. Hobi, uang, kesenangan, atau wanita. Terus. Pertanyaan saya, apakah benar keputusan saya untuk pisah saja jika terus-terusan LDR seperti ini? Saya seringkali menasihati pasangan yang LDR, tidak boleh. Harus hidup bersama. Banyak bahayanya kalau long distance relationship ini. Terus. Apakah saya salah saat berpikir kalau suami tidak sayang saya karena lebih pilih berjauhan? Ya, kenapa dia lebih suka berjauhan? Itu ada sesuatu yang salah. Kalau suami yang baik, kekasih yang benar, mau dekat dengan orang yang dicintainya. Yeah. Ini ada yang salah. Hubunganmu dengan suami itu ada yang salah. Terus. Kalau tiba-tiba suami urus surat cerai, apakah saya tanda tangani? Saya tidak jawab ya atau tidak. Tapi lebih baik kamu gantung saja. Ya. Tapi kemungkinan suami sudah ingin cerai itu besar. Membaca tulisanmu ini. Dia sudah ingin merdeka. Pertama tidak mau dekat, LDR, lalu dia lebih happy jauh dari istri karena bisa bebas. Tapi tidak ditulis sini punya anak tidak ya. Iya. Terus saya harus apa Om? Yang kamu lakukan satu, diam saja. Sudah, kalau dia tidak menghubungi kamu ya kamu tidak usah cari-cari dia. Yang kamu lakukan sekarang cari uang. Kamu harus punya nafkah untuk hidupmu dan kalau kau punya anak untuk anakmu juga. Terima kasih untuk Om Eras dan tim Abam yang sudah memberikan hati, waktu, pikiran, dan belas kasihan untuk membantu kami semua. Terutama kepada Om Eras yang saya kasihi, terima kasih sudah menjadi sosok nyata di bumi buat saya teladani. Terima kasih juga jadi papa rohani saya. Doa saya semoga saya bisa ketemu Om di langit baru, bumi baru suatu saat nanti. Terima kasih. Nggak usah langit baru, bumi baru. Kalau kamu cuma GSKI Repot Kelapa Gading masih bisa ketemu saya. Jadi kamu jangan harap banyak kepada suami model ini. Ya, saya prihatin sekali. Kau pilih suami seperti ini. Suka long distance relationship. Ya. Ini kan dulu pernah di Abang pernah sampaikan, pernah tanya. Iya, betul. Dan saya sudah berkata, harus kumpul. Kalau tidak kumpul bahaya. Jadi sekarang hanya Tuhan yang bisa tolong. Nggak bisa ngomong kita. Iya, Pak. Suaminya harus lakukan apa kita nggak tahu. Judi, atau hobi, atau perempuan, atau apa. Betul. Perempuan bisa punya simpenan, atau bisa gonta-ganti wanita, kita nggak tahu. Iya. Jadi kita cari Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan bisa lakukan hal yang di luar kemampuan kita berpikir. Ya, oke. Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 52 tahun sudah menikah, karyawan swasta dari Bandung, jemaat gereja Pentakosta. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Eras melalui khotbah dan juga lagu-lagu Pak Eras yang sungguh selalu memberikan kekuatan bagi saya untuk menjalani dan menghadapi berbagai pergumulan berat dalam hidup saya. Sungguh Pak, saya yang tadinya lemah, sering mengeluh, mudah sekali putus asa, bahkan pernah depresi, dan sekarang saya merasa jauh lebih kuat dalam menjalani hidup ini. Karena langit baru dan bumi baru yang Pak Eras ajarkan sungguh ajaib menjadi obat dan jawaban untuk menyembuhkan segala kepedihan dan kekecewaan dalam hidup saya. Tapi Pak, ada satu kekhawatiran yang masih membuat saya takut dan berduka, yaitu masalah karakter istri saya. Selama menikah dengan saya, dia tidak menghormati mertua atau orang tua saya. Ada sifat pelit,
penuh perhitungan pada orang tua saya, seperti ada sikap tidak suka, anti terhadap mertua. Bahkan pernah saat orang tua sakit, dia tidak peduli. Sungguh saya sangat sedih, Pak. Percuma kamu sedih, karena memang watak istrimu seperti itu. Tentu istrimu pasti sekitar 50 tahunan seperti kamu. Jadi jangan berharap banyak. Wis, kui sera-sera saja. Yang mau jadi, jadilah. Jangan kamu ambil hati, nanti kamu jadi depresi. Usiamu 52 tahun tapi kamu memiliki arah depresi. Sayang. Tenang saja, jalani apa yang bisa dijalani. Jangan menuntut. Oke? Lewati tanpa target. Ingat, bisa dilewati tanpa target. Saya tidak mengerti dengan sikap istri saya. Apakah sudah dari sananya atau hukumnya kalau menantu perempuan dan mertua tidak pernah cocok? Banyak menantu perempuan juga baik terhadap mertua. Hanya istrimu saja yang tidak dewasa, egois, egosentris. Ya. Walaupun begitu, saya sangat sayang kepada istri saya. Saya takut, tidak rela, dan juga merasa sangat bersalah kalau seandainya nanti istri saya meninggal dan tidak masuk langit baru bumi baru karena masalah ini. Padahal kondisi kesehatan istri saya saat ini sangat buruk, sakit-sakitan, menjalani cuci darah sudah 7,5 tahun. Ya. Dan 1 tahun ini hanya bisa berbaring di ranjang. Tidak bisa duduk dan tidak bisa berjalan karena tulang kaki kirinya patah. Dan yang kanan pernah mengalami luka infeksi yang parah. Istilahnya istri saya sudah sering hampir meninggal dan langganan keluar masuk rumah sakit. Karena hal ini keuangan dan simpanan kami habis terpakai untuk keperluan pengobatan. Oh iya, ini anaknya berapa nggak disebut ya? Iya Pak. Oke, teruskan. Sorry Pak. Heran juga ya, udah tua begini, masih pelit ya, bingung ya. Aduh. Makanya kepada Anda jangan nuntut lagi apa-apa. Ini sudah keadaan yang sulit diubah. Pak Era, saya mau tanya, apakah sakit penyakit yang terjadi pada istri saya ini akibat dosa atau dipukul Tuhan, akibat tidak menghormati orang tua atau mertuanya, Pak? Apapun penyebab penyakit istrimu, yang penting istrimu kamu warnai untuk berubah dan bertobat. Terus? Tapi walaupun berkali-kali mengalami hal buruk atau sakit penyakit, istri saya rasanya tidak pernah mau bertobat, mengkoreksi diri. Dia merasa diri sudah benar dan selamat. Selamat versi Kristen tanpa perjuangan. Ya, tadi ini kan saya belum baca sebelumnya kan. Iya. Saya udah bilang ini istri tua ini susah berubah. Sudah 1 tahun ini orang tua saya juga ikut merawat istri. Karena sejak istri hanya bisa berbaring di ranjang, kami pindah ke tempat orang tua agar orang tua bisa tolong membantu untuk merawat istri dikala saya tidak di rumah karena pergi untuk bekerja. Ya, sampai orang tuanya ikut merawat, tapi si istri tidak menghormati ya. Iya. Terus? Bagaimana ya Pak? Saya tidak mau kalau istri saya terhilang. Saya sudah berusaha hidup baik semampu yang saya bisa dan selalu menasihati istri untuk takut akan Tuhan, jangan keras hati dan melawan Tuhan. Ya, jadi bagianmu menjadi kesaksian bagi istri. Kau berubah seradikal mungkin, sekudus-kudusnya menjadi kekasih Tuhan. Dan kalau kita menjadi kekasih Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita terlukai. Termasuk orang yang kita cintai binasa. Tuhan akan jagain. Ini tergantung Anda. Okay. Apakah istri saya bisa bertobat, Pak? Memiliki rasa hormat dan kasih kepada orang tua saya sesuai dengan perintah firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 12, Ulangan 5 ayat 16. 6, ya. 16. Terus? Karena saya mau istri saya dan orang tua saya berkumpul di langit baru, bumi baru. Kamu ini orang baik. Tapi dunia ini di luar kemampuan kita untuk kita handle ya. Iya, Pak. Oke, yang penting bagianmu kamu penuhi dulu. Suci, kudus, jadi berkat. Ya. Saya membayangkan apakah saya bisa merasa bahagia seandainya di langit baru, bumi baru, orang-orang yang kita sayangi tidak ada di sana, tapi ada di neraka. Jadi nanti kalau di langit baru, bumi baru itu, di langit baru, bumi baru itu hadirat Allah kan kuat mencengkeram. Sehingga ikatan kita dengan manusia lain sudah tidak seperti waktu kamu hidup. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi sudah tidak menjadi masalah sekali. Tapi puji Tuhan kalau hari ini kau punya beban untuk orang tua dan istrimu.
Itu yang membuat kamu terpanggil untuk hidup lebih benar, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya sering mengatakan, lawan masalahmu dengan kesucian. Dengan kesucian seseorang menjadi sahabat atau kekasih Tuhan. Dengan menjadi kasih Tuhan, Tuhan tidak akan melukai. Oke, teruskan. Sekian Pak Eras pertanyaan untuk pergumulan saya. Ingin sekali rasanya bisa ikut ibadah langsung, melihat dan ketemu Pak Eras. Walaupun mungkin tak bisa bertegur sapa, tapi hati ini rasanya pecah bisa bertemu dengan suster dan pembimbing saya yang mengenalkan saya pada Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus. Aku sustermu dan siap menyambut kedatanganmu kapan saja dan membimbingmu, ya, merawat kamu sampai kita semua di langit baru bersama orang tuamu yang kau cintai dan istrimu yang kau cintai, yang kau harapkan akan bersama-sama dengan kita di LB3. Tuhan berkati, sampai di episode yang akan datang.